Iya, sesak nafas adalah kondisi di mana ketika paru-paru tidak mendapatkan asupan oksigen yang cukup, sehingga nafas menjadi lebih cepat, pendek, dan memburu rasanya. Jadi ketika sesak nafas, ini ada penyempitan pada saluran pernafasan. Jadi pada bronkusnya, pada cabang dari paru-paru, ya, atau memang ada gangguan pada alveoli, atau ini kayak semacam kantong-kantong udara pada paru-paru. Apabila ini terjadi, maka bronkus atau saluran nafas akan memproduksi lendir lebih banyak. Nah, lendir ini yang bisa mengakibatkan penyempitan saluran pernafasan, sehingga oksigen menjadi berkurang masuk ke dalam paru-paru. Dan akibatnya ada gangguan di dalam paru-paru, gangguan pertukaran oksigen dan karbon dioksida, akibatnya timbul sesak nafas. Nah, ini kan biasanya orang kalau begitu melihat ada yang sesak nafas, langsung disangka asma. Padahal kondisi ini dapat diakibatkan oleh olahraga yang berlebihan, ya. Kemudian suhu yang ekstrim, kemudian berada di ketinggian, dan tentunya juga bisa disebabkan oleh tadi ya penyakit pada paru-paru atau pada jantung. Biasanya kalau dia memang timbul tiba-tiba, artinya misalnya dia sebelumnya nih tidak ada gejala sesak nafas, tidak pernah mengalami sesak nafas kan, tiba-tiba sesak nafas. Nah, kita mesti lihat apa pemicunya. Kalau dia misalnya akibat berlebihan olahraganya, ya mungkin karena ini sebabnya. Atau mungkin dia tiba-tiba kurang tidur, kemudian kecapean, lelah, sehingga dia mengalami tekanan darah rendah, hipotensi. Nah, ini juga bisa membuat nafas pendek. Atau kalau memang dia orang yang mengalami obesitas, ini juga bisa memicu untuk lebih mudah terkena sesak nafas. Jadi kalau disebabkan oleh penyakit, ini ada dua, penyakit yang sifatnya akut dan kronis. Kalau misalnya akut, itu misalnya kayak tadi, asma juga bisa akut ya, kemudian juga hipotensi, ya, kemudian juga akibat serangan jantung, ya. Nah, kalau penyebabnya penyakit kronis, contohnya ya asma juga bisa, kemudian penyakit paru infeksi seperti TBC juga bisa sesak nafas ya, kemudian juga penyakit jantung, gagal jantung, kemudian obesitas, ini juga bisa menyebabkan terjadinya sesak nafas. Ya, tentunya penanganannya tergantung penyebabnya. Kalau memang dia mempunyai riwayat alergi atau asma, tentu cara pencegahannya hindari pencetusnya, dan tentu ditangani dengan memberikan asupan oksigen yang cukup dan berikan obat-obat yang bisa untuk mengatasi asma. Kalau misalnya penyebabnya jantung, nah ini tentunya sama, jadi penanganannya mesti diatasi sesak nafasnya, misalnya kasih oksigen ya, diobati penyebab dari jantungnya. Tapi kalau untuk yang lebih simpelnya, misalnya kita ketemu dengan teman yang tiba-tiba sesak nafas nih. Nah, yang dapat kita lakukan adalah berikan ruangan yang cukup untuk dia, supaya dia bisa menghirup oksigen lebih banyak. Kemudian longgarkan pakaian, ya. Kalau bisa langsung berikan oksigen. Tentunya ini di bawah rumah sakit. Dan andai kata dia memang penderita asma, langsung berikan obat bronkodilator untuk melegakan saluran pernafasannya. Faktor resiko seseorang bisa mendapatkan kanker payudara, yang pertama adalah wanita. Wanita lebih tinggi resikonya dibanding pria. Yang kedua, usia. Dengan bertambahnya usia, maka resiko akan lebih tinggi. Kemudian yang kedua, wanita yang mengalami obesitas, kemudian yang suka merokok, ya. Kemudian